Shalom, selamat pagi semua. Shalom, anak-anak. Oke, baik. Baik. Hai adik-adik, senang bertemu dengan kalian. Terima kasih karena sudah datang untuk mengikuti sesi konseling ini. Sebelum kita mulai, Pak punya subjek yaitu tepuk cinta. Tunggu Pak kasih contoh ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Adik-adik semua sudah paham kok? Sudah paham. Oke, kita mulai ya. Lihat-lihatnya. Baik, temu satu. Adik-adik kamu semua wajib supaya kita lebih semangat lagi ya. Apa itu 1 sampai 3? Semua mulai ya. Maju. Ya, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, baik, silakan duduk. Baik, hari ini kita pertemuan pertama. Jadi, Pak belum kenal adik-adik dan tentunya adik-adik sudah bisa Pak. Ya. Jadi, agak semangat sedikit ya. Dari ini Pak mau perkenalkan Pak nama. Di sini Pak sebagai konselor. Pak nama Pak Mesa Makapo, biasa dipanggil Pak Mesa. Baik, karena Pak kalian sudah tahu Pak nama sekarang. Pak belum kenal kalian, maka coba kalian perkenalkan dia satu-satu ya. Dari sini. Perkenalkan, nama saya Gracia Nubartonis, biasa dipanggil Grace, saya dari kelas 11. Oh, ini adik Grace. Yang di sebelah? Perkenalkan, nama saya Jenny Nokas, saya dari kelas 11B. Baik, adik di sebelah. Perkenalkan, nama saya Rizka Eva, saya dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Rudiantoro Selam, saya dari kelas A. Kelas 11 sekolah ya? Kelas 11A. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sakan dari kelas 11 dari kelas A. Ya, adik lagi. Perkenalkan, nama saya Valencia Kase, saya kelas 11A. Oke, baik. Lepas kenal kalian, ada siap dong dalam masuk dalam sesi konseling kelompok? Sudah. Adik dong kau kemana? Sehat. Apa ada kabar baik? Adik dong rumah di mana? Kira-kira? Kalau saya di Mekolong, Pak. Di sekolah. Oh iya. Saya di Monaco. Sekarang kita akan membuat peraturan dalam sesi konseling kelompok ini. Jadi Pak minta dari adik-adik dong untuk memberikan saran atau masukan untuk peraturan dalam konseling kelompok ini. Saya Pak, Oh ya, baik. menurut saya semua anggota kelompok bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang lain. Oh ya, baik. Ada lagi? Saya Pak, Ya, baik. menjaga kerahasiaan anggota kelompok. Ya, ada lagi? Saya Pak. Ya. Terus semua anggota kelompok bisa menerima pendapat dari anggota lain. Oh ya. Ada lagi? Saya Pak. Keterbukaan kelompok. Kita bukan kelompok. Oh Saya, ya. Pak, Oh ya, adik lagi? konseling kelompok dilakukan hari Kamis jam 10.00 sampai dengan jam 10.05. Oh ya, baik. Makasih untuk saran dan masukan dari adik-adik semua. Dari saran dan masukan yang adik-adik berikan kepada Pak membuat kesimpulan. Ada 5 peraturan dalam konseling kelompok ini. Konseling kelompok kita ini ya. Yang pertama itu
hari Kamis jam 10 sampai jam 10.40, kurang lebih 40 menit kita akan melakukan sesi konseling kelompok ini. Yang kedua itu keterbukaan setiap anggota kelompok. Yang ketiga itu menjaga kerahasiaan anggota kelompok. Dan yang keempat itu semua anggota kelompok bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang lain. Dan yang kelima itu setiap anggota kelompok mampu menerima pendapat dari anggota masing-masing. Baik, jadi itu adalah peraturan dalam sesi kelompok kita hari ini, dan kita sudah membuatnya, dan Pak mau masuk lagi ke tujuan dan norma kelompok ini. Pak bagi dalam bentuk yang pertama itu mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi kita mengembangkan kemampuan kita bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan bersama. Itu adalah tujuan dan norma kelompok kita. Baik adik-adik semua, kita berada di sini untuk melakukan konseling kelompok kita. Kita akan masuk dalam tahap itu. Adik-adik semua di sini bisa menceritakan perasaan yang adik-adik rasakan agar kita sama-sama merasakan dan kita semua dapat berdiskusi agar menentukan jalan keluar. Saya Pak, jadi saya sangat sulit untuk mengungkapkan perasaan saya kepada orang tua saya ketika saya menginginkan sesuatu. Wajar jika masih ada yang merasa canggung atau ragu untuk berbicara. Kita di sini saling mendukung, bukan saling menghakimi. Saya Pak, Ya, baik ya. saya sering panik jika guru menunjuk saya tiba-tiba Pak. Oh iya, baik. Saya Pak, saya mau cerita. Saya kadang duduk Pak, jika tiba-tiba saya presentasi di depan ruangan Pak, depan kelas Pak. Saya Pak, kamu cerita sedikit Pak. Ya. Saya kurang percaya diri saat menjawab pertanyaan dari guru. Oh iya, baik. Saya Pak, Ya, Pak, Adik. saya sering merasa insecure dengan teman-teman saya karena teman-teman saya mudah mengerti materi apa yang guru sampaikan. Kalau saya susah sekali untuk mengerti Pak. Ada lagi? Ya, saya Pak. Saya besok ketika guru bertanya kepada saya Pak, di kelas saya langsung salah tingkah Pak. Ya, baik. Baik adik-adik, sudah mau terbuka. Jadi Pak akan bertanya apa yang adik-adik rasakan selama beberapa menit pertama di sesi ini. Tadi beberapa menit pertama kami capek Pak, tapi sekarang kami Merasa lebih baik, baik. nyaman. nyaman. Sudah Ada nyaman, Pak. terbuka. Iya. Siap. Oh. Jadi apa adik-adik nyaman atau tidak untuk berbicara di sini? Nyaman Pak. Sekarang sudah nyaman Pak. Sudah nyaman. Oke, baik. Apa yang adik-adik harapkan dari konseling ini? Yang kami harapkan adalah merasa lebih percaya diri lagi ketika kami menghadapi situasi yang membuat kami kurang percaya diri. Oke, baik. Terima kasih sudah berani berbicara. Terima kasih sudah berani berbagi perasaan. Karena itu, langkah besar untuk membangun percaya diri. Percaya diri. Baik, adik-adik kita akan mendiskusi bersama. Kapan terakhir kali adik-adik merasa tidak yakin dengan diri adik sendiri?
lagi? Saya minggu lalu, Pak. Minggu lalu. Iya. Iya. Apa yang adik-adik inginkan? Saya Pak. Ya, baik. Saya ingin kedepannya saya tidak sering panik ketika guru menyuruh saya maju ke depan. Ya, baik. Saya Pak, Ya, baik. Terus, Pak. saya ingin pada saat saya presentasi, saya tidak duduk saat presentasi Pak. Ya, baik. Ada Saya lagi? Pak, Ya, saya ada. berusaha agar tidak insecure dan bisa seperti teman-teman saya. Ya, baik. Oke, satu lagi. Saya Pak, saya ingin agar kedepannya saya lebih bisa untuk mengungkapkan perasaan saya ketika saya berbicara dengan kedua orang tua saya. Ya. Saya Pak, saya ingin kedepannya saya bisa percaya diri untuk menjawab pertanyaan dari guru. Ya, baik. Saya ingin ketika guru bertanya kepada saya tidak salah tingkah lagi, Pak. Oke, baik. Apakah tindakan yang adik-adik lakukan sudah membuat adik-adik mendekat atau menjauh dari tujuan yang adik-adik harapkan? Tidak. Ya, Tidak. Ya. Baik, kita sama-sama akan menyusun langkah-langkah aktivitas yang mungkin bermanfaat dan membantu adik-adik untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu, luangkan waktu 1-2 menit berlatih berbicara positif di depan cermin dengan kata-kata saya bisa, saya berani, saya tidak gugup. Ya. ya Pak. Yang kedua itu, luangkan waktu 5-10 menit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Baik, sekarang kita akan masuk dalam sesi terakhir dalam konseling kelompok kita. Jadi, Pak minta agar adik-adik semua menulis beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang adik-adik rasakan selama proses konseling dari tahap awal sampai akhir? Sudah Pak. Sudah. Yang kedua itu, apakah adik-adik merasa nyaman saat mengikuti sesi konseling ini? Sudah. Sudah Pak. Yang ketiga, apakah adik-adik sudah merasakan perubahan ketika mengikuti sesi konseling dari tahap awal sampai akhir? Sudah semua? Sudah Pak. Oke, baik, adik-adik nanti tolong tulis. Terima kasih untuk teman-teman semua, adik-adik, atas kebersamanya dalam proses konseling kelompok ini. Kita sudah sampai di akhir sesi kita hari ini dan saya merasa terharu melihat perubahan yang ada dalam diri kalian. Kalian sudah berani untuk terbuka antara satu dengan yang lain. Proses konseling yang kita lewati dari sesi pertama sampai saat ini, yaitu sesi terakhir, kita telah mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan rasa kurang percaya diri dengan penuh kejujuran dan keseluruhan sehingga kalian telah berhasil.